Pertanyaan saya, apakah kita beragama sudah seperti yang dikatakan Gus Dur? Atau ego? Gak peduli pada orang lain. Ini cocok dengan kata-kata Rasul. Tidak disebut orang beriman jika kamu tidur nyenyak, sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Jika kamu berjalan menemukan ranting dan tidak kamu singkirkan, bukanlah kamu orang yang beriman. Ini masjid ini loh. Dan sekarang penduduk bumi kita ini sudah 8 miliar. Dan tidak ada satu wajah pun dari 8 miliar yang sama. Allah ada menciptakan wajah kita berbeda. Memang kita datang ke dunia untuk tujuan Allah yang berbeda. Terus kenapa kita pengen sama? Makanya coba belajar menerima dan menghargai perbedaan. Di mana kita diajarkan pertama kali menerima dan menghargai perbedaan? Di rumah. Makanya menjadi penceramah itu bukan profesi. Ini panggilan semesta aja. Dan itu pun hanya boleh menyampaikan yang dilakukan, yang dialami, yang dikerjakan. Bukan menyampaikan pesan-pesan masa lalu yang kita sendiri tidak melakukannya. Sekarang ini kita butuh keteladanan. Kalau ada orang mengatakan banyak-banyak ingat kepada Allah, tanya sama dia, gimana caranya? Gimana caranya? Kada orang mengatakan kamu harus bertobat, tanya sama dia, gimana caranya? Kan tobat itu artinya kembali. Apakah dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya kita sudah bertobat? Kalau kita belum kembali pada jati diri kita, sebanyak apapun kalimat itu dibacakan, tidak akan mengubah kita. Tobat itu kembali. Kamu asalnya suci, kembali suci. Pada dirimu ada sifat-sifat Allah yang diwariskan. Warisi kembali sifat-sifat itu. Itu tobat, itu begitu. Tobat itu adalah perilaku, bukan bacaan. Lalu kalau bacaan penting, ya bacaan itu penting juga mensugesti kita. Tetapi itu belum selesai. Banyak orang baca astagfirullahaladzim berulang-ulang, tapi kemudian berulang-ulang juga melakukan perilaku yang tidak baik. Itu namanya belum tobat, baru mengucapkan. Makanya ayat ini mengisyaratkan kepada kita, kalau kamu benar-benar sebagai orang beriman, stop bicara kebaikan, lakukan kebaikan itu. Sedekah itu bagus, nggak usah dibicarakan. Kapan kamu mau sedekahnya? Saya tanya, kapan mau sedekahnya? Ini HP sudah di sini nih, mobil banking sudah di sini. Kalau ada kemauan tinggal pencet aja. Tuh ada masjid mau ambruk, tuh ada tetangga yang tidak makan, tuh ada orang yang sakit di rumah sakit. Dia tidak bisa pulang dari rumah sakit karena tidak punya uang. Tinggal pencet sekarang juga bisa. Itu yang dibutuhkan oleh kita. Keberanian untuk melakukan kebaikan, bukan membicarakan berulang-ulang kebaikan. Saya ingat bapak saya, kamu harus sekolah yang bagus. Kamu harus punya pekerjaan. Kamu harus punya profesi. Harus punya keahlian dalam hidup. Jangan cuma ngomong. Ngomong itu paling gampang. Tapi mengimplementasikan yang kita bicarakan, itu yang paling penting. Banyak yang mengisyaratkan pada kita, kalau sholat itu harus husu, harus husu. Tanya mana dia, gimana caranya? Kalau nggak bisa ngajarin, itu namanya ngomong. Paham maksud saya? Masih banyak nggak kalau gitu yang harus kita pelajari? Masih jauh? Terus kapan mau memulainya? Yes. Kalau kamu tidak memulai berjalan hari ini, maka kamu akan merasa kelelahan berlari dari esok. Mau kapan? Hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Jangan ditunda-tunda. Nah, dalam hidup itu cuma 4 yang dilarang. 1, jangan pernah berkata itu tidak mungkin. Yang kedua, jangan pernah berkata saya tidak bisa. Yang ketiga, jangan pernah berkata saya sudah tahu. Yang keempat, jangan pernah berkata nanti saja. Itu aja larangan dalam hidup. Dan saya selalu menerapkan larangan itu pada diri saya. Begitu kita berkata itu tidak mungkin, jangan berharap ada keajaiban dalam hidup. Begitu berkata saya tidak bisa, kita sudah merendahkan diri kita sendiri.
Padahal Allah bersama kita lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Merendahkan diri sendiri, merendahkan Allah, merendahkan penciptaan Allah, merendahkan Allah. Makanya jangan tertarik merendahkan siapapun dalam hidup. Mencemooh orang, menghujat orang, merendahkan orang, subhanallah. Ingat, ketika kamu merendahkan ciptaan Allah, kamu sudah merendahkan penciptanya. Dan begitu mudah menjustifikasi orang lain, begitu mudah merendahkan orang lain dengan kesempitan pikiran kita sendiri. Makanya lihat, orang yang sempit pengetahuannya selalu menganggap orang lain salah, dia yang paling benar. Paham ya pesan dari surat As-Saff ini? Kita belum masuk ke inti pembicaraan kita. Ini saya coba dulu ya, mutar-mutar dulu, ngasih prolog supaya pengetahuan yang diterima nanti itu betul-betul masuk ya. Harus dibuka dulu pintu pikirannya. Saya coba menyampaikan pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh guru bangsa kita, Kiai Haji Abdurrahman Bahid. Beliau kiai, beliau presiden, dan saya tidak pernah bosan membaca kalimat-kalimat beliau karena sangat luar biasa. Beliau adalah tokoh plural, tokoh moderasi dalam beragama. Apa kata beliau? Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dalam alam semesta. Jadi peran agama itu, kata Gus Dur, sesungguhnya membuat orang sadar akan satu fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta. Coba, apakah agama yang kita anut sudah membuat kita sadar kalau diri kita bagian dari umat manusia dalam alam semesta? Kalau kita merasa bagian dari umat manusia dalam semesta, harusnya kan kita menjaga keselarasan hidup kita dengan manusia dan alam semesta. Coba, merasa bagian nggak diri kita bagian dari orang lain? Kalau kita merasa diri kita bagian dari orang lain, pasti kita tidak berpangku tangan ketika orang lain susah. Pasti kita akan merasakan kesedihan ketika melihat kesedihan orang lain. Pasti kita akan merasakan kebahagiaan ketika melihat kebahagiaan orang lain. Pertanyaan saya, apakah kita beragama sudah seperti yang dikatakan Gus Dur? Atau ego? Gak peduli pada orang lain. Ini cocok dengan kata-kata Rasul. Tidak disebut orang beriman jika kamu tidur nyenyak, sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Jika kamu berjalan menemukan ranting dan tidak kamu singkirkan, bukanlah kamu orang yang beriman. Ranting saja menghalangi jalan, tidak kita singkirkan, bukan orang yang beriman. Kita parkir mobil di jalan, tidur nyenyak di rumah, dan mobilnya itu menghalangi. Berapa ratus orang yang lewat ke situ terhalang oleh mobil yang dia parkir. Merasa nggak kita bagian dari umat yang lain? Kemudian kata Gus Dur, tidak penting apa agama dan sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Ini kata-kata Gus Dur. Saya ulang ya, supaya kita ingat kembali peran pesan Bapak bangsa kita ini. Agama mengajarkan pesan-pesan damai, namun ekstremis memutarbalikannya. Kita butuh Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Kita butuh Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Ini pesan Gus Dur. Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya bangsa lain. Bukan untuk mengubah saya menjadi anak. Bukan untuk mengubah sampean menjadi antum. Bukan untuk mengubah sedulur menjadi akhi. Kita pertahankan milik kita. Kita serap ajarannya, bukan budayanya. Pesan Gus Dur universal pesannya.
supaya kita tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa. Maaf ya, saya senang sekali menyampaikan pesan-pesan ini karena supaya kita sadar. Lalu pesan beliau selanjutnya, esensi Islam tidak terletak pada pakaian yang dikenakan, melainkan pada akhlak yang dilaksanakan. Ribut soal saya pakai pakaian seperti ini. Ya, saya memang senangnya pakaiannya seperti ini karena saya biasa di kampus. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu ambil pusing. Jalan aja terus, kata Gus Dur. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jangan terlalu ambil pusing. Jalan aja terus. Bayangkan ya, kalau hidup kita selalu berubah dengan apa kata orang tentang diri kita, terombang-ambing dengan kata orang tentang diri kita, terus kapan kita mau jadi diri kita sendiri? Ini sebentar lagi mau masuk nih ke topik kita. Perbedaan dalam berbagai hal, termasuk aliran, agama, sebaiknya diterima saja, karena itu bukan sesuatu masalah, kata Gus Dur. Justru yang masalah itu adalah ketidakmampuan kita menerima perbedaan. Kan itu masalah kita, bukan perbedaannya. Ketidakmampuan kita menerima perbedaan karena ingin semua orang sama, padahal perbedaan itu hukum alam, bukan? Coba berapa banyak yang hadir di masjid ini hari ini? Saya nggak bisa ngitung. Yang jelas wajahnya beda-beda, betul nggak? Ini sama masjid ini loh, dan sekarang penduduk bumi kita ini sudah 8 miliar dan tidak ada satu wajah pun dari 8 miliar yang sama. Allah ada menciptakan wajah kita berbeda. Memang kita datang ke dunia untuk tujuan Allah yang berbeda. Terus kenapa kita pengen sama? Makanya coba belajar menerima dan menghargai perbedaan. Di mana kita diajarkan pertama kali menerima dan menghargai perbedaan? Di rumah. Bayangkan kita disuruh bersatu dengan pasangan hidup kita yang jelas berbeda. Berbeda jenis kelaminnya, berbeda dibesarkan di lingkungan keluarganya, berbeda adat istiadatnya, berbeda jurusan pendidikan di universitasnya. Bayangkan, ingin sama, siap-siap saja berantem. Sebetulnya cekcok itu karena masing-masing memaksakan kehendaknya sendiri-sendiri, tidak bisa menerima pasangannya apa adanya. Kalau bisa menerima pasangannya apa adanya, gak ada cekcok. Makanya Allah itu tidak menyukai perceraian. Kenapa? Orang yang memutuskan perceraian itu sebetulnya dia sedang lari dari masalah yang dihadapinya, bukan solusi. Masalah besar dia apa? Tidak bisa menerima perbedaan, itu aja. Kalau bisa menerima perbedaan, bisa menerima pasangannya apa adanya, kelebihan sekaligus kekurangannya, gak ada masalah. Masalah itu di pikirannya dia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Suka cekcok? Coba selidiki itu cekcok dari mana asalnya. Cekcok itu karena kita ingin pasangan kita seperti yang kita mau. Cekcok jadinya, ingin penghasilannya besar, ingin tetap muda, ingin tetap kuat. Kan seperti yang kamu ingin, padahal faktanya tidak seperti yang kamu ingin. Coba kalau kita terima dia apa adanya, penghasilannya mau besar mau kecil tetap saja diterima. Betul nggak? Mau kuat nggak kuat tetap saja suami saya, nggak ada masalah. Masalah itu karena kita menginginkan yang tidak ada. Itulah pikiran. Pikiran itu senangnya memikirkan yang tidak ada. Tetapi kalau kesadaran, senangnya adalah menerima yang ada apa adanya. Sederhana kok. Nih saya kasih tahu ya, jangan ketika tidak cocok cerai. Itu bukan contoh yang bagus. Dan kalau kamu bercerai, kamu juga akan dapat yang sama. Kalau nikah lagi, gak akan dapat yang lebih bagus dari itu, sama atau lebih buruk. Ini kesadaran. Sekali lagi ini kesadaran. Apa saya tidak sedih melihat
setiap hari ya pengadilan agama itu sibuk menerima orang yang mau menggugat perceraian. Itu kan sudah lupa dengan komitmennya bahwa saya menyatu dengan Anda karena saya ingin hidup bersama dengan Anda, siap menerima perbedaan karena Anda dengan saya berbeda. Coba kalau gitu, disitulah kedewasaan akan tumbuh. Jadi rumah tangga menjadi tangga yang akan mengantarkan kita pada kedewasaan. Gitu apa tidak? Gitu apa tidak? Nah, mulai sepi. Nah sekarang bagaimana supaya hidup kita bermakna? Bagaimana kita hidupnya bernilai? Nah, maaf kalau saya menggunakan istilah-istilah asing, karena kebetulan saya coba mengadopsi dari budaya dari negara yang sudah beradab. Karena belajar adab itu harus dari orang-orang yang sudah mencapai peradaban. Dan ternyata kalau di Jepang ada yang namanya ikigai. Iki itu artinya hidup, gai itu bermakna. Jadi hidup bermakna. Itu ikigai bahasa Jepangnya. Bahasa leluhur kita itu lebih lengkap lagi. Hidup bermakna itu 6 rumusan leluhur kita. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poeken, ngahudangkeun kanu sare, nepak kanu poho, nganter kanu keeng. Coba nanti kita lihat rumusan peradaban leluhur kita coba cari sinkronisasinya dengan rumusan peradaban dari budaya lain. Dan saya kenapa mengambil contoh Jepang? Ya karena saya banyak sekali bekerja dengan mereka di bidang saya. Keahlian saya di bidang semikonduktor. Jadi saya sangat ahli dalam bidang material elektronik. Riset-riset saya kebanyakan dalam bidang itu. Dan kebetulan saya banyak bekerja dengan mereka. Jadi saya tahu etos kerja mereka. Saya coba selidiki apa sih nilai hidup mereka ini, dan saya coba bagikan, dan ternyata saya menemukan simetrinya, sinkronisasi dari ajaran leluhur kita. Bayangkan, leluhur kita sudah mengajarkan nulung kanu butuh. Apa sesungguhnya pesan di situ? Harus punya keahlian, harus menjadi seorang profesional, dan itu yang dipesankan ayah saya dulu. Kalau kamu mau menjadi pembicara dalam bidang apapun, kamu harus kerja. Kalau kamu nggak kerja, omong kosong, kata bapak saya. Maka saya jadi PNS, saya jadi peneliti, saya jadi dosen. Saya mempelajari satu yang sangat ahli bagi saya, yaitu bidang semikonduktor. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka nulung kanu butuh. Bagaimana kita bisa nulung kanu butuh kalau kitanya tidak punya keahlian? Jadi dokter, nulung kanu butuh, karena punya keahlian. Jadi dosen, nulung kanu butuh, punya keahlian. Jadi insinyur, nulung kanu butuh, punya keahlian. Ngerti maksud saya? Awas, jangan menganggap ketika orang profesinya seperti itu urusan dunia. Itu yang keliru. Kita datang ke dunia, tugas kita ikut berkontribusi membangun dunia. Kalau kita bermanfaat di dunia, insya Allah akhiratnya akan selamat. Akhirat itu hanya akibat saja. Kalau kita bermanfaat, berharga, bernilai dalam kehidupan, akhirat itu tinggal menunggu saja. Akhirat itu hanya akibat dari kebaikan kita di dunia. Clear dulu ya? Oke, baik. Jadi leluhur kita mengajarkan nulung kanu butuh, jadi profesional. Kamu harus punya keahlian, baru hidupmu bermakna. Hadirin, anak-anak kita jangan disuruh menghafal ini, menghafal itu. Hidup itu tidak cukup dengan hafalan. Hidup itu harus dengan keterampilan. Makanya keterampilan dalam hidup 3. Satu, keterampilan yang berhubungan dengan knowledge, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan vokasi, keterampilan motorik. Yang ketiga, keterampilan yang berhubungan dengan attitude, sikap. Serius ya saya bicara ini kayak kuliah aja. Saya ingin menyampaikan pesan ini supaya kita mengerti, sampai kita bisa menyimpulkan siapa sesungguhnya orang soleh itu. Karena selama ini kita salah mempersepsi mereka. Saya pernah naik pesawat, saya bilang sama orang yang duduk dengan saya,
Hebat ya yang bikin pesawat ini. Berapa lama orang melakukan penelitian sampai ditemukan pesawat? Dan bagaimana bisa menciptakan pesawat yang sangat complicated teknologinya itu? Tidak mungkin oleh orang-orang yang malas. Lalu ngomong, iya, tapi kan mereka itu kafir. Jadi masih menganggap dirinya yang tidak ada gunanya itu yang paling soleh. Karena menggunakan baju yang kelihatannya seperti soleh. Ini kan sudah salah persepsi. Dan menyepelekan karya orang lain. Menyepelekan penemuan orang lain. Coba. Dulu kita naik haji. Gak pakai pesawat. 40 hari naik kapal laut. Setelah ada pesawat 9 jam kita sudah sampai di Jeddah. Betul apa tidak? Dan hari ini mungkin kita masih mempersepsi kalian yang menumpangi pesawat karena mau pergi ke sana lebih soleh daripada yang menciptakan pesawat. Betul apa gitu? Padahal Nabi sendiri mengatakan sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain. Dan ketika orang sungguh-sungguh bekerja untuk dunia ini kan disebutnya duniawi. Betul apa tidak? Yang leha-leha tidak ada karyanya, ya, cuman karena bisa melafalkan kalimat itu kalimat ini dengan sempurna, dianggap soleh padahal nggak ada gunanya. Ini kan kebalik cara berpikir kita. Saya tidak merendahkan itu. Silahkan bisa membaca ini membaca itu, lafalnya bagus keren, tetapi itu belum selesai kita belajar. Bukankah Quran mengatakan zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin? Quran ini baru menjadi hudan bagi orang yang bertakwa. Pertanyaan kita, apakah kita sudah merasa ditunjukkan oleh Quran ke jalan kehidupan yang lebih baik? Ke jalan kehidupan yang paripurna? Apakah kenyataan dalam kehidupan kita saat ini hidup kita menakjubkan atau tidak? Harusnya kalau kita mengamalkan kitab suci, hidup kita menakjubkan. Nanti kita bongkar rahasianya. Di Quran ada kata-kata begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku akan berikan rezeki dari arah yang kamu tidak menyangkanya. Bagaimana kita dapat rezeki dari arah yang tidak disangka? Gimana caranya? Sudah tahu? Malah dibaca berulang kali. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa yarzuqhu min, dibaca. Baca satu malam 1000 kali. Dapat apa? Kan itu harus ditafsirkan, itu harus diimplementasikan. Gimana caranya supaya saya dapat rezeki dari arah yang tidak disangka? Saya dapat ilmunya. Mau?